crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. Nomor 1, biji yang menunjukkan percambahan lebih cepat adalah kacang hijau. Hal ini karena kacang hijau mengalami percambahan epigel, yaitu kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah sehingga pertumbuhan awal lebih cepat terlihat, sedangkan jagung mengalami percambahan hipogel, yaitu kotiledon tetap berada di dalam tanah sehingga pertumbuhan awal tampak lebih lambat. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan batang dan warna daun pada kecambah jagung dan kacang hijau? Cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Di tempat terang, batang tumbuh lebih pendek dan kokoh karena cahaya menghambat hormon aksin. Sementara daun produksi banyak klorofil sehingga berwarna hijau tua. Kalau di tempat gelap terjadi etiolasi, batang memanjang cepat namun rapuh dan daun menjadi pucat atau kekuningan karena kekurangan klorofil. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan akar antara kecambah di tempat terang dan di tempat gelap, baik pada jagung maupun kacang hijau. Kecambah di tempat terang, kondisi akar tubuh lebih optimal, lebih kuat, dan memiliki lebih banyak percabangan serta rambut akar. Penyebab di tempat terang, alokasi energi dari cadangan makanan biji terbagi secara seimbang antara pertumbuhan akar dan batang. Cahaya merangsang pembentukan sistem peraksaraan yang baik agar tanaman siap menyerap air dan unsur hara secara mandiri. Ketika daun mulai berfotosintesis, kecambah di tempat gelap, kondisi akar cenderung lebih pendek, kurang berkembang, dan lebih tipis lemah dibandingkan dengan panjangnya batang. Penyebab tanaman di tempat gelap mengalami fenomena fotolilasi karena tidak ada cahaya. Hormon aksin bekerja dengan aktif di bagian batang untuk memicu pemanjangan sel secara ekstrim. Apa perbedaan morfologi bentuk antara kecambah jagung dan kacang hijau pada kondisi terang dan gelap? Jawabannya yaitu perbedaan morfologi bentuk antara kecambah jagung monokotil dan kacang hijau atau disebut dikotil pada kondisi terang dan gelap dipengaruhi oleh jenis perkecambahan dan fenomena etiolasi atau bisa disebut pertumbuhan cepat di tempat gelap. Jadi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman berdasarkan praktikum biji jagung. Jadi faktor internalnya adalah yang pertama genetik atau keturunan tanaman, yang kedua hormon tumbuhan, yang ketiga cadangan makanan pada biji. Dan untuk faktor eksternal
terdapat 5. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua air, yang ketiga suhu, yang keempat kelembapan, yang kelima oksigen dan nutrisi. Jadi faktor internal dan eksternal pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau terdapat 3. Yang pertama seperti genetik atau sifat keturunan, yang kedua hormon tumbuhan, yang ketiga cadangan makanan dalam biji. Dan untuk faktor eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama cahaya, yang kedua matahari, yang ketiga suhu, yang keempat sama kelembapan, kelima oksigen dan unsur hara. Terima kasih. Jadi faktor internal dan eksternal pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau terdapat 3. Yang pertama seperti genetik atau sifat keturunan, yang kedua hormon tumbuhan, yang ketiga cadangan makanan dalam biji. Dan untuk faktor eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama cahaya, yang kedua matahari, yang ketiga suhu, yang keempat sama kelembapan, kelima oksigen dan unsur hara. Terima kasih. Oke, jadi itu dia video perkembangan dan pertumbuhan dari biji kacang. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.